Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah ya sehat. Oke, sebelum kegiatan belajar mengajar kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin baca doanya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya materi tentang minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat tidak? Ya, benar sekali. Pelajaran minggu lalu itu yaitu tentang bunga dan bagian-bagiannya beserta fungsinya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Desi Aprilia, Clarita, Lanis, Melisa, Nusirwan, Mulyono, Yasi, Kristina, Nur Hasanah, Edi. Baik, sepertinya hadir semua ya pada pagi hari ini. Oke. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini yang akan kita bahas adalah tumbuhan. Pada klasifikasi makhluk hidup ini, yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, kira-kira seperti apa sih tumbuhan monokotil dan dikotil itu? Nah, tumbuhan monokotil itu yaitu tumbuhan berbiji yang berkeping satu, sedangkan tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan berbiji yang berkeping dua. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan klasifikasi dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil, dan siswa juga dapat menyebutkan contoh-contoh dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Oke, Ibu mau bertanya, pernah tidak kalian itu makan popcorn? Iya, pernah. Kira-kira popcorn itu terbuat dari apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Popcorn itu terbuat dari jagung. Nah, selanjutnya pasti kalian pernah kan makan kacang? Tapi apakah kalian tuh pernah melihat dari bentuk tanaman kacang itu seperti apa? Lalu bedanya dari tanaman kacang dan jagung itu seperti apa? Kira-kira kalian tahu tidak? Oke. Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Dia dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Tuh. Dia angiospermae ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu, monokotil ini adalah kepanjangan dari monokotiledon, di mana mono ini yang berarti satu dan kotil ini adalah kotiledon, sehingga monokotil ini disebut juga dengan tumbuhan yang memiliki satu kotiledon. Nah, selanjutnya
dikotil. Dikotil ini dimana di ini yang artinya dua dan kotil ini kotiledon, sehingga tumbuhan ini disebut juga dengan tumbuhan yang mempunyai dua kotiledon. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kotiledon itu seperti apa? Ya, kotiledon ini dia itu adalah bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Nah, kotiledon itu merupakan organ cadangan makanan pada biji sekelompok tumbuhan, dan dia juga organ pertama yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah dan tidak memiliki klorofil. Ini ya, dia tuh baru saja berkecambah. Jadi yang kecil ini yang disebut dengan kotiledon. Nah, dan ketika kotiledon ini membentuk daun yang sesungguhnya, maka kotiledon ini sudah lagi tidak ada. Jadi di sini dia sudah tidak memiliki kotiledon. Nah, karena kotiledon daun ini sudah terbentuk aslinya, maka dia ini sudah siap. Dalam artian dia sudah siap untuk melakukan fotosintesis, sehingga dia sudah tidak lagi memerlukan nutrisi dari si biji tersebut. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perbedaan dari dikotil dan juga monokotil. Oke, di sini Ibu akan mengidentifikasikan perbedaan dari dikotil dan juga monokotil. Itu yang pertama mulai dari bijinya. Nah, kalian semua sudah tahu kan biji jagung itu seperti apa? Ya, di sini Bu ada contohnya. Contoh biji jagungnya seperti ini. Ini nampak kan? Ini karena jagungnya masih muda, jadi dia warnanya putih, belum kuning. Kalau yang sudah kuning itu sudah tua. Nah, di sini juga sudah Ibu gambarkan. Kalau digambarkan biji jagung ini seperti ini. Untuk bagian kotiledonnya ini seharusnya di sini itu dia berwarna hijau. Nih di sini anggap saja yang di tengah ini berwarna hijau, dan juga di sini ada bagian-bagiannya, ada percapsulet with seed cord. Di sini juga yang di tengah ini ada endosperm. Yang bagian kecil ini yang ujungnya itu ada epikotil, dan juga ada hipokotil, ada radikalnya juga. Nah, di sini ada koleriza, terus ada solepitel. Nah, sekilas ini adalah gambaran dari biji jagung. Nah, untuk selanjutnya itu dari biji kacang tanah. Sudah tahu kan seperti apa biji kacang tanah? Nih. Seperti ini. Di sini Ibu juga sudah menggambarkan struktur dari kacang tanah. Di mana di sini ada kulit biji, ada plumula, ada radikula. Nah, yang bagian tengah ini itulah yang disebut dengan kotiledon. Di sini juga ada epikotil dan juga hipokotil. Oke, Ibu ulangi lagi. Kita bisa lihat struktur dari biji jagung dan juga biji kacang tanah. Jadi kotiledon itu yang mana? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kotiledon pada biji jagung itu hanya memiliki satu kotiledon, yaitu yang di sini dia tergolong tumbuhan monokotil. Dan pada biji kacang tanah dia memiliki dua kotiledon, dan di sini kacang tanah itu tergolong tumbuhan dikotil. Oke, untuk selanjutnya perbedaan yang kedua adalah dari segi daun. Nih, ini adalah contoh daun
dari monokotil, yaitu dia memiliki tulang daun yang paralel atau sejajar. Jadi arahnya ini ke atas semua. Sementara untuk yang dikotil, dia tulang daunnya itu adalah menjari. Ini adalah contoh daun dari kacang tanah yang dimana dia ini tergolong dari dikotil. Oke, untuk selanjutnya untuk perbedaan dari segi batang. Oke, selanjutnya kita akan bahas perbedaan dari batang dikotil dan juga monokotil. Di sini juga sudah Ibu gambarkan batang dari dikotil dan juga batang dari monokotil. Nah, monokotil ini memiliki sistem vaskular bundle. Dia memiliki pembuluh dengan menyebar ke segala arah. Xilem dan floemnya dia menyebar secara tak beraturan. Ini. Sementara untuk dikotil, xilem floemnya dia berbentuk seperti cincin melingkar, sehingga sering kita temukan lingkaran tahun pada batang dikotil. Ini seperti ini. Ini kalau yang dikotil. Nah, yang untuk monokotil dia menyebar tak beraturan. Next, selanjutnya dari segi bunga. Jadi monokotil itu memiliki bunga dengan kelipatan 3, 6, dan juga 9. Nah, di sini Ibu contohkan dari bunga jambu biji. Ini kelipatan dari kelopak bunganya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau untuk yang bunga monokotil itu biasanya kelipatannya 4 dan juga 5. Ini ada contoh bunga dari bunga seri 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh bunga dari dikotil. Kalau yang jambu biji tadi monokotil. Sampai sini paham? Oke, untuk selanjutnya itu adalah perbedaan dari dikotil monokotil itu dari segi akar. Ini adalah akar dari tumbuhan jagung. Dia adalah monokotil dan akarnya itu adalah akar serabut. Dan dia biasanya menyebar ke segala arah, nih, menyebar. Dan dia biasanya tuh timbul sampai ke atas permukaan tanah, di atas tanah. Sementara untuk yang dikotil atau akar dari kacang tanah, ini dia adalah akar tunggang. Dan di sini ada satu akar utama, terus nanti dia ada cabang-cabang kecilnya, dan biasanya ini akar utama ini dia bisa mencapai ke bawah tanah. Nah, jadi untuk contoh dari monokotil itu adalah jagung, dan untuk contoh dikotil itu adalah kacang tanah. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Yaitu yang pertama ada dikotil. Dikotil itu adalah tumbuhan berbiji berkeping 2, dan monokotil itu tumbuhan berbiji yang berkeping 1. Nah, untuk selanjutnya dari contoh yang sudah Ibu berikan tadi, biji kacang tanah dan juga biji jagung. Nah, pada biji kacang tanah itu dia memiliki 2 kotiledon, sedangkan pada biji jagung dia hanya memiliki 1 kotiledon. Untuk bunga itu ada dari, kalau yang monokotil itu memiliki kelipatan bunga 3, 6, dan juga 9. Sedangkan dikotil itu memiliki kelipatan bunga 4 dan juga 5. Selanjutnya untuk batang itu, kalau misalkan yang dikotil, xilem floemnya itu dia terbentuk seperti cincin melingkar, dan disitu juga nanti dapat kita lihat ada lingkaran tahun pada batang dikotil, dan pada monokotil xilem floemnya menyebar secara tak beraturan. Dari segi daun itu kalau yang jagung
itu kan monokotil. Dia tulang daunnya tuh paralel, sejajar. Kalau daun kacang tanah, dia tulang daunnya menjari. Selanjutnya untuk akar, itu kalau akar monokotil dia serabut, dan juga kalau dikotil itu akar tunggang. Oke, sampai sini materi kita pada pagi hari ini. Akan kita lanjutkan materi selanjutnya pada minggu depan. Untuk tugas, silahkan buka halaman 54. Di situ ada soal pilihan ganda. Kerjakan sampai ke yang bagian isian. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.